Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat kita kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai core value berakhlak dengan substansi kolaboratif. Kita akan membahasnya secara singkat. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan panduan perilaku, memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaboratif memiliki 3 kode etik. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ketiga, menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaboratif di sini kita akan membahasnya dalam bidang antar pemerintahan. Menurut Irawan 2017 mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. 6 kriteria penting untuk kolaborasi menurut Ansel dan Guest 2007 halaman 544. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Panduan dalam kolaboratif. Menurut Perez Lopez et al. 2004 dalam Nugroho 2018, panduan kolaboratif terdiri dari 7 hal. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi universitas. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. 7. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan yang menghambat dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Menurut Kustumato 2021, faktor yang mempengaruhi keberhasilan ada 5. 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi manajemen. Yang terakhir, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Sedangkan yang menghambat dalam kolaborasi, menurut Astari dan kawan-kawan 2019, terdapat 2 hal, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dan kesepakatan dalam kolaborasi. Dengan dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Mari mengenal Goal of Government atau disingkat dengan WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. WOG yang dinyatakan dalam laporan APSC sebagai It denotes public service agencies working across portfolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated government response to particular issues. Approaches can be formal and informal. They can be focused on policy development, program management, and service delivery. Menurut Sergov and Other 2004.
WOJ memiliki dasar hukum dari Pasal 34 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, dasar hukum yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang diatur juga mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antara badan dan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Manfaat dari WOJ di antaranya adalah outcome focus, yaitu berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh kementerian atau lembaga sektoral secara masing-masing. Lalu, boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Lalu, enabling, yaitu WOJ membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Kemudian, strengthening prevention, yaitu WOJ mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Demikian pembahasan secara singkat mengenai substansi dari kolaboratif. Saya, Taufik Rahmansyah dari Angkatan 11 Kelompok 4 melaporkan tugas Latsar CPNS.